above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Haleluya, shalom shalom warga kerajaan Allah. Dalam memperingati kematian Yesus, wafatnya Yesus di Jumat Agung, kita mau dengar sama-sama firman Tuhan. Namun, mari kita berdoa dulu. Kami memberi telinga kami untuk mendengar firman dan membuka hati kami untuk menyambut firman. Biarlah yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus. Amin.
Saudara, tahukah di tahun ini Paskah orang Yahudi dan Paskah kita sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, jatuh di minggu yang sama, di tanggal yang sama. Artinya, di tanggal 15 Nisan sampai tanggal 21, orang Yahudi merayakan Paskah. Dan di tanggal 14 Nisan, mereka melakukan Erev Pesach sebagai persiapan menyambut Paskah. Dan Paskah orang Yahudi adalah mengingat keluarnya orang Yahudi dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dan selama beberapa hari dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Nisan mereka makan roti tidak beragi. Bagaimana mungkin mereka bisa makan roti yang enak? Karena waktu itu adalah waktu yang terburu-buru. Dan luar biasanya orang-orang Yahudi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena waktu itu adalah waktu pembebasan, di mana semua anak sulung, di mana rumah mereka yang tidak diolesi darah di ambang pintunya, semua anak sulungnya dibunuh. Tetapi orang-orang Yahudi diselamatkan, dan mereka merayakan itu. Mereka juga makan roti yang tidak beragi, sayur pahit, dan makan makanan yang lain. Dan Yesus pun tidak meniadakan apa yang menjadi praktik orang Yahudi, tetapi menggenapinya. Dan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-17 dikatakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota dan kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-murid melakukannya, dan kemudian penetapan perjamuan Paskah dari ayat 26 dari Matius 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, apa yang Yesus lakukan ini merupakan mengambil lambang, melakukan apa itu sebagai roti tidak beragi, matzot, roti tidak beragi. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan di dalam ayat yang ke-27, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan diri lewat tubuhnya yang dihancurkan, yang dicambuk, dan disiksa, disesah, diperlakukan dengan sangat bengis, menggambarkan kehidupan kita hari ini. Seharusnya kita yang diperlakukan bengis, diperlakukan, dihancurkan, dan diperlakukan dengan cara yang sangat sadis dan bengis, karena kita orang berdosa. Tapi Yesus menggantikan posisi kita. Dia yang kudus dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa dikuduskannya. Kita yang harusnya dipermalukan, tetapi dipermuliakan. Karena Yesus yang mulia rela kehilangan kemuliaannya, menyerahkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, supaya kita hari ini yang harusnya dipermalukan, dipermuliakan. Yesus rela dipermalukan supaya saudara dipermuliakan. Dan lewat darahnya digambarkan ketika Yesus bersama para muridnya minum anggur bersama-sama untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus, pengampunan dosa. Sadarkah saudara, hari ini kita ada oleh karena kematiannya. Sadarkah saudara, hari ini kita ada karena penyerahan dirinya. Tidak ada kemuliaan
tanpa penyerahan diri. Tidak ada kemuliaan tanpa merendahkan diri. Yesus sudah melakukannya supaya kita belajar meneladani apa yang Dia lakukan. Mari di hari ini kita belajar. Kalau Yesus sudah mati buat kita, kita belajar mati buat diri kita sendiri. Kalau Yesus memikul salibnya, mari kita belajar memikul salib kita. Dan saya percaya, kalau Yesus dipermuliakan, kita pun dipermuliakan bersamanya. Stay blessed, mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan, disadarkan kembali bahwa kehidupan kami hari ini bukannya kami lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam diri kami. Supaya kami ingat bahwa kami ada sebagaimana kami ada oleh karena Kristus, bukan karena kekuatan, gagah, tampan, cantik, rupawan dari diri kami, tetapi karena Kristus rela mati buat kami, supaya kami yang harusnya mati menjadi hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami diingatkan, dikuatkan, ditegur, dihibur. Dalam nama Yesus, amin. God bless you.